Manusia dengan segala kelebihannya itu tujuannya hanya satu, mengertikan dirinya dan orang lain bahwa Allah itu Tuhan. Dan itu tugas siapa? Tugas para nabi. Sehingga pertama kali nabi jadi nabi itu setelah ketemu malaikat Jibril di Gua Hira. Pertama yang dilakukan apa? Beliau naik ke Gunung Sofa, kemudian memaklumatkan ke keluarganya bahwa saya adalah sekarang seorang nabi. Karena tidak boleh. Orang harus dikenalkan kalau Allah itu Tuhan. Kalau ada seorang presiden jadi presiden dilantik, beliau harus dimaklumatkan kalau dia presiden. Kalau ada menteri juga harus dimaklumatkan kalau dia menteri, supaya perlakuan orang lain jelas bahwa ini saya memperlakukan presiden, saya memperlakukan seorang menteri. Sehingga ini penting saya utarakan, urutan pertama terpenting di dunia adalah memaklumatkan kalau Allah itu sebagai Tuhan dan semua Rasul sebagai utusannya. Nah sekarang problem kita adalah karena kita orang Jawa, ngaku sugih itu rapi, ngaku alim juga rapi. Oke, kita sepakat etika itu dalam banyak hal juga baik. Tapi itu tidak bisa dipegang banget. Karena kalau orang misalnya nyuwun sewu, kaya terus ibu-ibu miskin, nanti untuk BLT. Ya lucu tuh, misalnya Haji Hilmi terus untuk apa? BLT. Ya kan terus lucu. Jadi apa-apa kalau berlebihan itu efeknya naik. Misalnya saya ngaku bodoh, itu oke lah, itu tawaduk bagus. Tapi misalnya aku ngaku bodoh, terus orang mulang tafsir, gak mulang apa, terus tafsir diulang ngomong sing ra jelas. Kayak apa dosanya saya? Saya masih ingat di antara awal-awal saya kenal Pak Quraish Shihab, kata beliau, kita ikut dosa kalau yang mengajar itu tidak ahlinya, karena enggak karu-karuan. Jika apa? Dosanya orang alim itu apa? Kitmanul ilmi, menyembunyikan. Makanya ilmu itu harus dimaklumatkan. Tapi tentu tanpa hadun nafsi, bahwa orang itu gak perlu ingin populer, gak perlu. Saya gak pernah ingin populer. Tapi saya ingin mempopulerkan ulumullah, mempopulerkan ilmu-ilmunya Quran. Jadi di antara sebabnya Nabi Ibrahim jadi Nabi adalah beliau pernah risau, sampai punya gelar Khalilur Rahman. Beliau setelah menemukan Allah, punya kerisauan, ya Allah, sungguh dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, pencipta langit bumi, zat yang begitu perannya penting, kemudian orang tidak kenal engkau. Coba misalnya pekerja di Mubarak, nggak ngerti kalau Haji Hilmi itu ketuanya, itu kayak apa buruknya? Kamu nggak ngerti kalau presidennya Pak Jokowi, itu kayak apa buruknya? Kamu nggak ngerti kalau bapak kamu itu Karmen, itu kayak apa ngawurnya? Nggak ngerti status orang yang berjasa ke kita itu buruk sekali, apalagi nggak ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betapa buruknya. Sehingga Nabi Ibrahim itu risau. Nak sampean kan risau kok roh nak aku melarat wong ora gelem sedekah, jadi risau mikir dirinya sendiri. Misalnya seneng cewek kok roh cewek iku nak aku seneng dik-ning. Jadi itu egois sekali. Nabi Ibrahim itu yang dirisaukan adalah Allah zat yang begitu penting kemudian tidak dingerteni oleh mereka. Jika beliau mulai bikin cara untuk Allah dingertikan. Nah ini mulai ada masalah karena mulai bersentuhan dengan orang banyak. Beliau pura-pura sakit. Tanya, kenapa kamu sakit? Ini loh sedang berobat. Ya kalau di sini mungkin di perapatan ya, atau kalau di sini mungkin simpang 7. Beliau terlentang. Faqala inni sakim, saya ini sakit. Ya minta dong berobat sama perbintangan karena mereka menuhankan perbintangan. Fanadzara nazratan fin nujum. Dia minta, tapi kok saya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia datang ke tempat pemujaan. Setelah datang ke tempat pemujaan, terus beliau ngasih beberapa makanan. Kok enggak kamu makan? Jadi Nabi itu ya lucu. Wong karuan berhala kok ditawarin makan. Beliau mangkel karena dianggap berhala ini sombong, ditawari makan kok enggak mau. Itu dipukulin semua, hancur semua, terus kapaknya diletakkan sama yang atas, yang ketuanya, yang paling besar. Ketika beliau diadili itu lucu. Ibrahim siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu? Paling yang besar, beliau gak terima disaingin kan. Wah, kalau gak percaya tanya. Pas aluhum ingkanu yantikun, kalau gak percaya tanya. Wah, kotak kamu ini mulai masalah Ibrahim. Wong karuan berhala kok ditanya. Oh, kamu itu afala takilun, agak gak punya akal, kamu gak bener. Ibrahim menimpali, kamu lebih gak punya akal. Karuan ngomong aja gak bisa kok kamu sembah. Di sini mulai beliau bikin tamhid, atau dalam ilmu mantek, tamhid itu bikin dasaran logika. Akhirnya mereka tahu bahwa Ibrahim tujuannya itu buruk.
yaitu hanya mencibir kita menyembah berhala. Mereka karena punya kekuasaan, ya sudah Ibrahim dimatikan saja. Itu sudah jadi logika penguasa, kalau kalah argumentasi ya main kekerasan. Singkat cerita mereka memutuskan dibakar. Setelah Nabi Ibrahim dibakar ini yang jadi pelajaran bagi kita. Sangat-sangat jadi pelajaran bagi kita. Bahwa amal kebaikan, misalnya jenang mubarok, itu gak penting nanti menguasai dunia, perdagangan itu gak penting. Tapi memberi sinyal, memberi isyarah bahwa seorang muslim itu bisa mungkin bermanfaat bagi yang lain. Gak harus menang. Saya misalnya sebagai kiai, yang penting kiai itu mulai. Gak harus menang, juga ada harus populer. Ini saya ditemani Habib Zain, seorang Habib itu berkahi sama yang lain. Gak harus nomor satu. Kenapa itu perlu saya katakan? Karena begini. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ini dengerin, ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu ketika api sudah begitu menggila ya, itu yang mau melemparkan Ibrahim jadi bingung, karena terlalu panas. Dilempar itu nggak sampai tengah, karena yang mau ngelempar sendiri sudah terlalu kepanasan. Singkat cerita, terus ada ide manjanik. Manjanik itu semacam ketepel besar. Itu idenya iblis. Ya ide caranya pakai manjanik dilempar dari jauh, tapi Ibrahim bisa jatuh di tengah apa? Api. Yang menarik di situ apa? Seekor katak itu lalu lalang dari telaga ke situ, hanya bawa air di mulutnya, kemudian disemprotkan. Kemudian Ibrahim itu matur nuwun atas komitmen katak. Karena padahal itu mesti nggak ngefek ya, pasti nggak ngefek sama sekali. Masa api sebesar itu kemudian mau dipadamkan oleh seekor katak. Nah, yang cicak itu datang ikut nyebuli, niupin supaya api tambah besar. Sebenarnya nggak ngefek juga, tapi kok mangkel. Makanya dalam sejarah beberapa riwayat, Sayyidah Aisyah itu pernah nembaki cecak, ya tentu pakai alat zaman itu. Karena untuk mengimplementasikan bahwa cecak itu hewan yang nggak benar gitu. Karena ikut dengan tanda kutip nyumbang membesarnya api. Padahal ya nggak ngefek juga. Itu kan sama jenengan di jalan ono wong idoni dari jarak 10 meter. Sampean mangkel gak? Mangkel kan meskipun nggak kena. Roh raimu malah justru kan mangkel padahal nggak kena. Sama, kowe ra duwe dhuwit ana wong senyum tuh seneng padahal ora nyafaati. Butuh dhuwit kok dikai senyum. Jadi semenjak itu ada satu fikih bahwa berkontribusi itu tidak harus menyelesaikan masalah. Tapi setidaknya tidak ada implementasi bahwa itu ekspresi kebencian atau kecintaan. Yang kata tadi ekspresi kecintaan sehingga beliau lalu lalang ingin ikut memadamkan apa? Api. Yang cicak tadi kurang ajar karena ikut. Sama, mungkin kita bikin mubarok food. Mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin kita tidak akan mengalahkan kekayaan Cina. Tapi setidaknya umat Islam berlatih wira usaha. Sehingga lahirlah mubarok food yang banyak dengan bentuk yang berbeda. Sehingga umat Islam berlatih menjadi aktor, bukan objek. Begitu juga saya ngiyai ngajar tafsir. Orang supaya tahu bahwa pondok-pondok Indonesia bisa menghasilkan orang alim. Itu juga jenengan bahwa bisa nikmati gaji pertama. Bahwa orang bisa senang itu tidak harus pakai korupsi, pakai mencuri, tapi senang sejati adalah makan gajinya apa? Sendiri. Apapun kita tidak mewakili dunia, implementasi itu sesuatu yang sangat dihormati oleh Allah. Kayak Allah menghormati amalud difda. Sehingga ketika ada seorang dokter, ya Rasulullah saya ini ada sedikit penyakit yang solusinya obatnya materinya harus apa saya boleh membunuh kata? Fanaha angkot ya Nabi melarang membunuh. Karena pernah berkontribusi, setidaknya ingin berkontribusi terhadap pemadaman api yang membakar Nabi siapa? Ibrahim. Wedi bojo masih didoni ke 3 meter oleh memangkel. Gak bisa dia ngelak gini. Ora kena ya Mas. Tidak bisa seperti itu. Sudah. Di antara yang membolehkan ulama kerso atau mau populer atau mau dimaklumatkan atau mau tampil adalah awalun nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. Jadi semua kenabian itu dimulai dari memaklumatkan ke publik bahwa seorang Rasulullah Muhammad SAW juga semua nabi itu harus memaklumatkan diri kalau beliau itu nabi.
Nah sebetulnya itu juga seterusnya, orang alim, wali, itu juga habib, itu juga harus memaklumatkan diri kalau beliau itu habib. Tentu tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan apa, tapi yang penting memaklumatkan. Kenapa itu penting? Kita bikin analogi. Saya bikin analogi dulu. Misalnya Anda punya istri sedang hamil. Anda tahu di situ ada klinik persalinan atau dokter bayi atau dokter untuk menangani orang-orang hamil. Itu Anda ngerti karena apa? Karena pelang ya, karena tanda itu. Di situ ditulis dokter kandungan siapa atau klinik persalinan. Atau bahasa kerennya klinik korban lelaki. Itu menjadi tahu karena diberitahu. Begitu juga kita konsultasi sama dokter psikologi. Kita tahu karena ada tulisan dokter psikologi dan seterusnya. Kemudian kita kuliah juga gitu, menjadi tahu kalau itu UGM, UII atau UI juga karena tulisan atau karena maklumat. Nah harusnya memberitahu kalau Anda orang alim atau Anda wali atau apa itu boleh dengan makna yang positif bahwa ini maklumat. Nah kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu pernah munajat dan ini awal beliau bergelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Beliau itu pernah munajat sama Allah sambil bergumam geremeng lah kira-kira. Tapi geremengnya Nabi ya jadi wiridan itu. Kalau geremengnya sampean jadi laknat. Ini geremengnya Nabi, tapi bergumam. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, paling berpengaruh, yang menciptakan langit bumi, kemudian engkau tidak diketahui. Bayangkan misalnya kalau seorang presiden jalan di kanan tersinggungnya, Masya Allah. Seorang raja Arab Saudi kenalan sama orang, terus orang itu tanya, jenengan dalamnya pundi, itu kan tersinggung. Aku sing di Arab Saudi buat takoi. Begitu juga seterusnya. Ada Gus besar misalnya di pondoknya, terus orang tanya, jenengan dalamnya pundi, aku sing di pondok. Sama Haji Hilmi misalnya ditanya, saya mau ke Kudus cari jenang Mubarak, ya jenengan sinten. Bukan nanya uang, sing duwe cedaran tak jenengan sinten. Sehingga Nabi Ibrahim itu tersinggung setersinggung-singgungnya karena beliau seorang Khalilur Rahman. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, kemudian orang nggak tahu tentang kau. Makanya, ya maklum kan, zaman itu kan orang masih kafir, menyembah batu, menyembah berhala. Orang nggak menyebut Allah, nggak menyebut Tuhan. Akhirnya beliau ngendikan, Innahu ya Rabbi la yahzununi an la ara ahadan fil ghairi fil ardi ya'buduka ghairi. Memang itu saya hafalkan ya. Innahu la yahzununi. Jadi innahu pakai inna, masih pakai lam taukid. Innahu la yahzununi, sungguh sangat menyusahkan saya. Ada yang baca la yuhzinani sama ya, karena dalam qiraah sab'ah ada fala yahzunka qauluhum, ada qiraah fala yuhzinka qauluhum. Sungguh sangat menyusahkan saya, sangat merisaukan saya bahwa engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Yang menyembah juga hanya saya. Ini enggak fair. Zat sepenting engkau, kemudian fungsi jenengan, fungsi engkau tidak diketahui kecuali oleh saya. Itu kan ibarat misalnya ada tadi. Anda yang punya Alphard saja di tukang parkir kan juga tersinggung. Mungkin di Alphard kok darani tukang parkir. Nah, karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi, ketersinggungannya bukan urusan pribadi, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat, saya ulang lagi dalam sebuah riwayat, ketika Allah teng hadits qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Kata Allah, saya sebelum menciptakan makhluk pun sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan langit bumi juga sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan surga dan neraka juga sudah Tuhan. Karena ketuhanan Allah itu hakikat, bukan karena apa-apa. Memang dia Tuhan. Tapi kata Allah, tapi saya ingin dikenal. Kemudian maka saya ciptakan makhluk supaya mengenal saya. Maka masyhur kalau dalam semua ilmu tafsir, dari semua ilmu tasawuf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada saya. Itu hampir semua mufassir menerangkan illa liya'budun illa liya'rifuni, supaya mereka ngerti saya. Karena awal menyembah itu dari tahu. Kamu tidak bisa menyembah sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Makanya
guru-guru kita zaman kita ngaji di mana saja itu awal wajibin alal insani ma'rifatullah, karena untuk bisa nyembah Allah dimulai dari tahu. Maka illal ya'budun illal ya'rifun, supaya mereka kenal saya. Sehingga karena makna ibadah di situ adalah mengenal Allah, mbok wong ibadah ngetuk rino wengi masih afdal orang alim. Karena orang alim ini orang yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tadi saya belajar banyak tentang tafsir, tentang Nabi Ibrahim. Bahwa agama ini, kata Rasulullah SAW, memang diidentikan, ya tentu Nabi Muhammad SAW tetap Sayyidul Awalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya. Tapi agama ini diidentikan dengan anit tabi' millata Ibrahim hanif. Bahwa kamu Muhammad harus mengikuti Nabi. Sehingga ketika kita bersolawat sendiri harus kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tetap dianggap master. Bahwa ya Allah engkau bersolawat ke Nabi Muhammad sebagaimana engkau bersolawat ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini yang bapak tauhid, millata abikum Ibrahim. Ibrahim itu cara bertauhid bukan sekedar adu argumentasi, tapi beliau berpikir jangka panjang. Misalnya sekarang kita bicara kalau miladnya sudah berapa? 110 tahun. Jadi sebelum kemerdekaan. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, cara berpikir sederhana begini, ya Allah, saya menyembah engkau, saya seorang nabi, saya mentasbihkan engkau, saya mentahmidkan engkau, saya mentakbirkan engkau. Tapi saya ini tetap mati. Padahal saya ingin yang mentasbihkan engkau ini abadi. Yang mensolati, yang mengibadah solat abadi, tasbih abadi. Ini gimana ya Allah? Solusinya apa? Ya Allah, saya ini harus punya turunan yang menjaga tradisi ini, yang menjaga keluhuran ini. Sehingga beliau nangis itu ingin punya anak soleh itu bukan karena beliau nanti kalau nggak anak soleh itu gimana, enggak. Gimana nangisi nasibnya agama ini gimana kalau saya tidak punya anak, tidak punya cucu yang soleh. Barokahnya itu pula nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali ada darahnya Nabi Ibrahim. Yang nggak ada nabi setelah Ibrahim kecuali pasti ada darahnya Nabi Ibrahim, baik dari ibu Sarah maupun dari ibu siapa? Hajar. Ada yang baca Hajar, ada yang baca Ajar ya, karena di beberapa teks memang ada yang ditulis dengan hak, di Bukhari ada yang ditulis pakai apa? Hamzah. Hajar atau apa? Ajar. Ini penting saya utarakan, penting sekali bahwa kalau Anda orang kaya yang memanfaati orang banyak, kamu ingin kaya lagi, anak kamu ingin kaya lagi, jangan niat biar anak putu kurang melarat. Tapi tradisi memanfaati orang lain biar sama, saya juga ingin nanti anak saya alim. Tapi bukan berarti ingin anak saya terus dicucup orang, disalami template, enggak. Ingin menjaga bahwa harus ada orang alim. Nah, kenapa harus anak kandung? Padahal murid bisa. Karena manusia itu didik orang lain itu ya repot. Omah sekolah ra ketompo terus mondok. Enggak ribet ngadepi wong liya. Dibang nang manakal dititipno pondok. Ribet. Meskipun kita terima itu sebagai santri, tapi kan komitmennya beda, cara berpikir. Makanya didik ini bukan berarti ya tetap beda. Jika Nabi Zakaria ketika ditanya, kenapa engkau begitu fanatik minta anak kandung, waladas sulbi itu anak kandung. Kata beliau, wa inni khiftul mawaliya mewaroi. Kalau orang lain mewarisi saya, itu pasti cara berpikir tidak persis-persis amat. Meskipun solehnya mungkin mirip ya, tapi tetap beda. Saya punya pengalaman. Tidak sampean jangan terus kecil hati, saya ada anak kiai. Kesolehan itu tidak harus jadi kiai. Saya punya pengalaman, ya. Pengalaman entah buruk entah baik, terserah cara Anda menafsirkan. Kiai itu kalau betul-betul kiai itu melihat orang sholat itu senangnya masya Allah. Melihat preman sholat itu senang. Melihat orang tobat senang. Padahal ya orang untung-untungnya di mana? Gak ada untungnya, tapi karena dia dididik bahwa sholat ini cagai bumi. Apalagi kalau kiai ini sudah jadi wali, bahwa Allah tidak menghancurkan bumi ini pertimbangannya karena masih ada yang sholat. Nah, sementara kalau kamu itu otaknya pedagang, roh wong sholat itu banyak kebutuhan sarung. Wah, nak ngono gawe sarung. Berarti tekem Cina kayak tadi. Banyak orang haji terus Cina merodok apa? Pakaian apa? Ihram. Banyak orang wiridan terus Cina meroduk apa? Tasbih. Tapi kalau wali itu tidak begitu cara berpikir. Jadi melihat orang sholat itu, ya Allah itu luar biasa. Terus kepikiran, nyari kalimat apa yang kira-kira dengan sujud itu benar-benar plus tauhid.
Akhirnya dicari-cari lah kira-kira kalimatnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau yang maha luhur. Karena sekali sujud itu dia tidak benar komitmennya, bisa sujud kepada makhluk. Dan itu bahaya, wes sujud, wes batu eneng bumi, jebule kli. Itu beda, perasaannya wali sama itu beda. Kalau kamu pedagang kaya terus wali, itu mesti gini, saya ingin jadi orang kaya pedagang. Dan wong Islam itu mburoh wong sing sholat. Kayak apa hinanya kita, misalnya sampean apal Quran, iso ngaji maca Fathul Mu'in, terus dimajikan sing ora cewek, tersiksa enggak? Kayak apa tersiksanya? Dua atasan man lam yusolli wa lam yasum. Tapi nak kowe sugih mau ndiniat paling kan ana santri melarat tuh buruh ning aku salat, aku zakat, aku poso. Jadi solihun tahta yadi solihin wong soleh, buruh ning wong. Itu beda. Sama-sama kepengen dadi wong sugih, tapi rasanya dan itu yang dinilai Allah. Saya kenapa ngaji di mana-mana bawa kitab? Setidaknya orang itu lebih terhormat ngaji Mbak Nawawi, kitabnya jelas. Sanad saya jelas, saya ngaji Mbah Mun, ngaji bapak saya, ngaji keluarga Kudus, keluarga Kajen. Istifadah, saya jangan ngaji betul memang sama Mbah Mun. Ya, kalau istifadah ya dari berbagai kiai. Orang itu terhormat. Jajal misalnya aku ngaji sampean ngaji ning Kudus, nggo primbon. Itu Haji Hilmi kan tersinggung, sebab piye disowan terus cerita komik. Wong kan gak mutu kan. Yo sini-sini wong Kudus kan wah. Banyak wong Kudus kan. Jadi kalau kita pakai sanad yang baik, pakai kitab yang baik, kan yo ngregani sing diaturi. Sehingga kenapa Nabi itu mesti min ansabi qaumi? Enggak ada nabi kecuali dari nasab terbaik. Enggak ada nabi kalah ganteng. Semua nabi pasti yang terganteng di kaumnya. Ya terbaik nasabnya di kaumnya, karena Allah itu kepengen ngergani masyarakat. Misalnya ke Nabi terus keriting, pesek, yo ribet, senajan to soleh. Maka nggak ada nabi ilamin ansabi kaum kecuali dari nasab terbaik. Jadi kadang-kadang orang salah paham, wah ini nasab nggak penting, ya penting sekali. Justru dengan nasab ini masyarakat terhormat, punya nabi dari kasta terbaik, dari marga terbaik, dari kultur terus wajahnya juga ajmalan nas. Makanya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqau wa khuluq. Nabi itu pasti yang paling ganteng. Enggak boleh nabi pesek itu aja enggak boleh. Apalagi yang lain apa enggak boleh. Tidak usah disebut ya di fitnah. Pokoknya enggak boleh nabi. Kalau cucunya kalau yang ganteng. Jadi Nabi itu begitu. Saya dulu ya mikir kenapa sih Nabi harus paling ganteng, paling bernasab. Tangan-tangan ini saking baiknya Allah, karena Allah ingin selain Nabi ini orang pilihan, supaya umat ini terhormat kan. Oh senang Kang di Nabi ganteng. Yo gagah. Terus punya kultur yang baik. Kultur yang baik misalnya ditandai minimal yang kita kenal, tidak waladus zina. Ya tidak waladus zina. Sehingga Mbah Mun sering cerita ke saya. Kitab Madaih, ini kata Mbah Mun. Kitab Madaih itu macam-macam. Ono sing khas ilmiah, yaitu arbar janji. Ono sing khas isak bronton yang pangeran, yaitu Dibak dan Simtud Duror. Dan beliau begitu ta'aluk sama kitab berjanji, kitab Simtud Duror, ya kitab Dibak. Saya kemarin baca Dibak puasa, juga baca. Saman perhatikan, ketika ulama dulu memuji Nabi. Di antara pujian yang disebut apa? Tarakus sifah hafalam yusibhum aruh. Kan dimulai apa? Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin aba'ahul amjada saunal lismihi. Allah menjaga harga dirinya Rasulullah SAW dimulai. Sayyid Abdullah enggak pernah zina, Sayyid Abdul Muthalib enggak pernah zina, Sayyid Hashim enggak pernah zina. Karena betapa buruknya kita kalau punya nabi dari nasab yang tidak benar. Maka pujian pertama yang dilantunkan apa? Tarokus sifaha. Mereka meninggalkan perzinahan. Falam yusibhum aruhu. Maka babanya Nabi itu tidak ada ceritanya yang mau berbuat zina. Min adami wa ila abihi. Wa dimulai dari Nabi Adam. Karena keren punya pemimpin. Bapaknya jelas, mbahnya jelas, buyutnya jelas. Saratun saronur nubuati fi asari rihurohimul bahiyah. Ini begitu. Akhlaknya juga gitu. Gak ada nabi kok medit. Pusing kan gitu nabi medit.
Pusing. Punya nabi gobloknya pusing kan. Makanya nabi itu harus fatona, harus apa? Cerdas. Misalnya di nabi sekolah atau munggah kan pusing. Terus jadi nabi kue sing ranking. Iya sekolahnya pinter aku kok. Wong jadi kiai saja kalau ketemu temannya pusing. Karena temannya menangin ke sekolah atau munggah itu saja sudah pusing. Makanya jangan pernah jadi kiai ketika kiai kamu masih hidup itu menangi goblokmu itu. Wah itu masalah itu kan. Wong kok kanca kiai ketemu kanca pengapesan. Kok iso ngorekmu itu. Wong dhisik maca jurumiyah sering ditegur aja masalah kan. Akhirnya dukun berkode apa ngiyai masalah jalan pintas. Dukun. Ini saya cerita. Sehingga Nabi itu mesti dari gen terbaik. Hafizul ilahu karomatan li Muhammadin aba'ul amjada saunalismi. Allah menjaga harga diri Nabi itu tidak mulai Nabi Muhammad. Itu dimulai dari Nabi Adam. Begitu juga menyangkut ibunya. Terus begitu. Jadi gak ada penjagaan sesempurna kayak Allah menjaga kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang itu memang zaman fitnah ya macam-macam. Orang baca dibak dikatakan bid'ah. Saya bilang, andai kan dibak kamu baca pakai bahasa Indonesia, itu saya yakin tidak ada yang bilang bid'ah. Karena itu buku sejarah. Berhubung mbok waca ndermemel koyok mantra, lha iku sing mari akhire darani bid'ah. Coba kalau kamu baca bahasa Indonesia di depan orang yang biasa darani itu bid'ah, kamu baca saja. Baca yang apa? Di sini biasanya dibak apa berjanji? Pasti untuk turun apa saja saya hafal insya Allah. Enggak yang terkenal saja. Berjanji apa? Apa? Al berjanji. Misalnya dimulai dari apa? Yang mulai babak gue. Babak itu fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu kan kalau ditulis bahasa Indonesia ya, ketahuilah bahwa Muhammad putranya Sayyid Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah itu punya bapak namanya Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Sayyid Abdul Muttalib itu nama lainnya adalah Syaibah. Kila itu ketika beliau lahir sudah beruban. Syaibatul Hamdi, orang beruban yang sering baca tahmid, baca Alhamdulillah. Sehingga dulu Ka'bah itu kalau menuju ke Ka'bah ada namanya Babu Bani Syaibah. Kalau kamu ngaji fikih kesunatan masuk apa? Masjid Haram dari Babu Bani Syaibah itu nama lain dari Sayyid Abdul Muttalib. Wasmu Syaibatul Hamdi. Kenapa dikatakan Alhamdi? Humidat Hisoluhus Saniyah. Beliau punya perilaku-perilaku yang sangat terpuji. Di antara yang paling masyhur adalah ketika penduduk Mekah kesulitan nyari air, beliau munajat terus sama Allah sampai mimpi dingertikan lagi oleh Allah tempat Zam-Zam. Apa tempat Zam-Zam? Akhirnya beliau ngeduk lagi. Makanya Zam-Zam itu dinisbatkan ke Abdul Muttalib. Padahal Zam-Zam tentu mulai Nabi Ismail. Paham ya? Tapi di bab tertentu dinisbatkan Abdul Muttalib. Makanya masyhur wa yundabul mausulu billadhi istahar kabi'ri Zam-Zamin yali waman hafar. Jadi Abdul Muttalib itu punya gelar waman hafaro bi'ro Zam-Zama. Wahai orang yang menggali lagi sumur apa? Zam-Zam. Jadi beliau itu intinya itu lama sekali penduduk Mekah itu sudah kehilangan Zam-Zam. Abdul Muttalib munajat. Akhirnya karena beliau min dzurriyyati Ibrahim dingertikan Zam-Zam. Makanya kata Alfiyah apa? Wa yundabul mausulu billadhi istahar kabi'ri Zam-Zamin yali waman hafar. Sudah kita terjemah saja. Abdul Muttalib nama lainnya adalah Syaibatul Hamdi, orang tua yang selalu muji Allah. Kenapa terpuji? Karena semua perilakunya termuji. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat hisoluhus saniyah. Ibnu Hashim. Ya terus begitu. Ladekan itu kamu tulis dengan bahasa Indonesia. Kamu kasihkan orang yang biasa membid'ahkan tiba atau berjanji. Wah bagus ini buku sejarah. Tapi setelah kamu baca Arabnya, kenapa jadi bid'ah? Itu yang salah itu dua-duanya menurut saya. Yang dengarin nggak paham, yang baca kayak jimat. Karena nggak paham terus, Allah, apa maksudnya nggak jelas mungkin. Ya sama-sama nggak jelas itu akhirnya berakibat nggak jelas juga kan. Makanya saya mohon niru kayak Habib Yaman tuh. Kalau baca berjanji itu diam semua. Karena paham, do nangis itu. Yang baca yang nangis. Nangis paham, bukan nangisin saat nasibnya enggak. Jangan gak cerita Mbah Mun pernah cerita
Dhisik ono khotib GR gede rumangsa. Ini cerita Mbah Mun ya cerita kiai lah, banyak cerita itu masyhur. Barang ono ada wong desa ku wah dikira khotibe khotbah sukses. Takoki wah khotbahku sukses ya. Mboten kok eling jenengan eling wedhus kula sing ilang. Dadi wong malah dimiripno. Oh mangkalnya khotibnya wah semong dipadano. Jadi nangisnya itu enggak bener. Jadi ini saya cerita. Dan nasab ini terus kata Said Barjanji, wa adnanu bila raibin inta zalimil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Nabi Ibrahim itu adalah Abul Arab. Makanya kata Barjanji wa adnanu bila raibin inta dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi. Sayyid Adnan ini tidak ada keraguan lagi menurut para pencatat nasab bahwa beliau adalah turunan Nabi siapa? Ismail. Nah, Ismail itu bin. Kenapa Imam Barjanji harus cerita itu ngotot? Karena beliau tahu problem utama Rasulullah Muhammad jadi nabi dan akhirnya memaklumatkan kalau beliau nabi adalah orang Yahudi tanya, man huwa? Wa mana nasabu? Dia itu siapa? Lalu nasabnya siapa? Karena lama sekali orang Arab itu jahiliyah, jauh dari peradaban agama. Sehingga ketika ada isu lah, kalau menurut orang Yahudi, bukan menurut bahasa kita, ketika ada isu bahwa orang Arab ada yang jadi nabi, itu orang Yahudi mencibir. Gak mungkin Nabi ilamin Bani Israel. Gak mungkin nabi kecuali turunan apa? Israel. Israel nama lainnya Nabi Yakub ya. Jadi kalau ada istilah Israel itu nama lainnya siapa? Nabi Yakub. Is itu maknanya, Isra itu maknanya abad. Il itu Allah. Jadi Israel maknanya hamba Allah. Yaitu Nabi siapa? Yakub. Jadi kuncingan. Gak bisa, Nabi gak boleh dong kecuali turunan Ibrahim, turunan Israel. Tahu-tahu orang Arab jadi Nabi asal-usulnya gimana? Karena mereka taunya Arab itu ya penyembah berhala, terus pemakan apa, pokoknya nggak benar semua. Nah, karena Sayyid Barjanji itu tahu problem Nabi di mata orang-orang itu adalah nasabnya. Beliau pertama nulis di antara yang dipakai mukaddimah adalah cerita nasabnya. Ba'du fa'akul wa Muhammad bin Abdullah. Sampai taruh saya wa adnanu bila raibin inta dzabil ulumin nasyabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuha. Nah, kenapa harus yakin itu? Ketika orang Yahudi debat sama sahabat, apa buktinya kalau Muhammad Nabi? Syarat utama Nabi harus turunannya Nabi, harus orang baik. Akhirnya Allah membela kekasihnya, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti kalau Ibrahim pernah singgah di Mekah adalah di situ ada batu yang ada jejak kaki Nabi Ibrahim. Nah, kalau Nabi Ibrahim pernah lama di Mekah sampai bangun Ka'bah, berarti beliau juga meninggalkan turunan di Mekah. Yaitu ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Jadi ada bukti Ibrahim hidup di Mekah, yaitu pernah menjejakkan kaki di makam apa? Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan, tapi apa? Tempat berpijaknya Nabi siapa? Ibrahim. Terus beliau memaklumatkan bahwa ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi. Jadi ini askantu itu kalimat yang luar biasa. Misalnya pertanyaan gini, oke Ibrahim pernah ke Mekah, apa buktinya kalau anak turunnya ditinggal di Mekah? Kayak saya misalnya pernah di Palestina, atau saya pernah di Kudus. Buktinya mana kalau anak turun saya akhirnya hidup di Kudus? Makanya dibuktikan sama Allah, ini askantu min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, anak turun saya ini ada yang saya letakkan di sini. Saya mukimkan di sini, saya mustautinkan di sini. Saya berdomisilikan di sini. Yaitu Nabi Ismail. Artinya gini, ketika Imam Barjanji cerita waba'du fa'akul itu luar biasa, itu yang menjawab keraguan orang, yaitu orang Yahudi atau siapa saja yang meragukan nasabnya Nabi. Sudah setelah nasabnya ketemu sapi Ibrahim sudah sah karena syaratnya Nabi itu dzurriyatam ba'duha. Setelah nasabnya sah baru khasnya apa? Di antara khasnya adalah tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa Sehingga yang namanya nikah itu bukan adat Islam saja. Zaman jahiliyah juga ada apa? Nikah. Ya tentu setelah Islam disempurnakan iya, tapi zaman jahiliyah itu sudah ada nikah. Buktinya begini. Ketika Rasulullah SAW mulai aneh-aneh ngaku jadi nabi, ini menurut bahasa mereka loh. Ini saya cerita menurut bahasa mereka, bukan bahasa saya. Itu kata orang-orang Quraisy, kafir Quraisy gimana? Muhammad kok mulai aneh-aneh, ngajak nyembah pangeran Sitok. Meminta supaya kita menyembah Allah satu.
Padahal tren mereka menyembah Tuhan yang apa? Baik. Itu mereka cara mengatakan gini. Kalau kamu menghendaki itu, kamu aneh-aneh itu ingin perempuan, ingin harta, ngomong. Kalau kamu ingin harta, jama'na laka malan. Kita akan mengumpulkan harta, fatakuna aktsaron nasi. Malan. Kamu akan jadi orang paling kaya. Terus ketika kamu aneh-aneh ingin kawin, ingin perempuan cantik, kita tembungkan ke keluarganya, kita mintakan keluarga. Terus fazawwajnakaha. Kemudian kami nikahkan kamu kepada perempuan itu. Intinya orang jahiliyah zaman itu sudah anti apa? Berzina. Orang kok kalau kamu suka perempuan tak sewakno itu enggak. Zawwajnakaha akan kami nikahkan. Karena fa'inan nikah itu adatul khiyar. Mulai dulu nikah itu adatnya orang-orang. Makanya kamu jangan protes. Tarokus sifaha falam sibaruhu itu. Sebelum ada Islam itu sudah ada haji, ada nikah. Ada beberapa aturan sudah benar. Bahkan ketika Rasulullah jadi Nabi, nikah zaman jahiliyah diabadikan apa enggak? Diabadikan. Orang yang zaman jahiliyah sudah nikah, nikahnya tidak usah diperbarui. Nikah itu sudah sah. Itu jelas di semua kitab fikih. Kecuali nikah yang mengandung kesalahan permanen dalam Islam. Misalnya orang nikahi buliknya, orang nikahi ponaannya. Asal yang dinikahi normal itu sah selamanya. Tapi ternyata nggak terjadi orang nikahi buliknya atau nikahi ponaannya. Karena tadi masih ada sisa-sisa syariat Khalilillah Ibrahim. Masih ada sisa-sisa syariatnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi ini penting saya utarakan supaya kita dapat barokahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena jadi saya mohon sama Pak Khidmi semualah orang kaya maupun orang miskin, setengah kaya setengah miskin. Kalau punya pilihan itu niatnya yang banyak. Ya tadi misalnya kita ingin jadi orang kaya punya pekerja banyak, niati biar orang soleh ini tahta yadi solihin. Orang soleh juga nyuwun sewu kalau bisa yang buruh sama orang soleh. Kan lebih punya izzatun nafsi, lebih punya apa harga. Meskipun ya tidak harus. Ya tidak harus itu ya. Saya bukan berarti mengaramkan orang Islam kerja di non Muslim ya. Enggak. Ini kan cerita niat, bukan cerita satu sentimen agama. Enggak. Kita nasionalis religius lah cara bahasa sekarang goalnya itu enggak masalah. Tapi ini kan cerita. Ketika saya ini meskipun kecelok alim itu masih belajar sampai sekarang. Setidaknya lebih menghormati lah. Kalau kita ngaji ya belajar. Meskipun ya tetap mungkin salah namanya manusia, tapi lebih menghormati. Kalau kamu jadi dokter ya masih belajar, sehingga orang wong ngeluh mbok obati penisilin. Kalau sudah tidak belajar pasti gitu kan. Ilmunya sudah tidak update, sementara penyakitnya update. Itu kan kayak banyak orang kuno itu. Ilmu kuno digonyolusiane cah saiki kan bingung. Dan Nabi Ibrahim sudah bervisi jangka panjang. Jadi ketika beliau tahu kalau pasti meninggal, beliau berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ya Allah, saya ini pasti meninggal, maka zuriyah saya harus jadi rasul. Di mana rasul itu tugas utamanya apa? Yatlu 'alaihim ayatika. Saya hanya punya kepentingan ada yang selalu memaklumatkan bahwa engkau itu Tuhan. Bahwa cara menyembah engkau orang juga benar karena anut guru. Jadi kekhawatiran beliau itu enggak ada rasul yang yatlu 'alaihim ayatika yang membacakan ayat-ayatmu. Betapa bahayanya kalau kita ini terus kemudian tidak ada ulama, tidak ada kiai. Mungkin kita sudah menuhankan uang, menuhankan jabatan. Tapi barokahnya banyak ulama, banyak kiai. Kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ono corona ya tenang, ono puwe tenang. Mati ya mati aja biasa. Coba kita zaman dijajah Belanda, kayak apa susahnya kita? Itu orang-orang kita dulu ya bahagia. Dan banyak istrinya banyak padahal zaman itu. Padahal zaman sekarang aja susah, zaman itu sudah. Coba kita kuno-kuno itu. Istrinya rata-rata satu apa banyak? Padahal zaman dijajah. Artinya nikmatnya Allah itu enggak kurang pasal. Yang bahagia ya banyak. Sekarang zaman modern yang susah juga. Itu kalau kata Mbak Mun, pangeran tetap sitok. Jadi pangeran tetap Allah. Enggak usah kamu teliti dunia, enggak podo yang pangerane podo. Artinya mulai Nabi Adam sampai kiamat ya ono seneng, ono susah. Ono kasil, ono ra kasil. Wis ora usah mbok teliti, wis ngono mesti ngono. Jadi kira usah penelitian zaman Nabi Adam, kok polanya sama, ada yang tertawa, ada yang menangis. Ya ada saat tertawa, hubungan bojo mbok teliti satunya podo. Kadang yang mesra, kadang yang tukaran. Itu sudah sama. Kancanan yang ngono, kadang seneng, kecewa, itu ngono. Akhirnya kita belajar dari itu ngelmoni.
Masuk akhirnya ada Imam Syafi'i, ada yang ngarang hikam. Cara ngilmuan itu ya lucu lama itu. Malah enak digedingi wong akeh, ra diutangi. Ya kira-kira utang Haji Hilmi itu yang kenal apa yang gedeng? Yang kenal, orang kenal juga gak baik. Makanya kata Imam Syafi'i ditanya, orang sehebat jenengan ternyata yang benci banyak. Imam Syafi'i jawabnya enak. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Sebenarnya orang benci kamu itu positif. Minimal gak utang kue. Kowe tahu nyileh mobil wong sing mbok gedingi. Tapi nak kowe akrab Haji Hilmi bahaya iso nyileh Alphate, nyileh macam-macam. Jadi enteng saja ulama. Ada orang cerita Imam Syafi'i orang yang tadi nyucup jenengan, hormat jenengan, ternyata setelah di luar ngerasani jenengan. Itu gaya-gayaan tok hormat jenengan, setelah di luar ngerasani jenengan. Imam Syafi'i ya alhamdulillah. Berarti aku wibawa ning arep Purawani. Jadi dianggap enteng saja. Karena apa? Orang dulu itu ya sudah munajatnya sama Allah sudah. Hikam yang ngarang hikam ini cerita bahwa harus diilmoni. Hikam itu malah lebih gampang lagi. Ketika Allah memberikan apa yang kamu inginkan, itu berarti mata a'toka asyhadaka birrah. Ketika Allah memberikan apa yang kamu inginkan, maka Allah ingin mengertikan kamu bahwa Allah itu zat yang baik. Sehingga kamu minta apa saja dikasih. Wa mata mana'aka asyhadaka qarra. Ketika Allah menghalangi yang kamu minta, asyhadaka qarra. Bahwa Allah menunjukkan saya ini Tuhan, enggak bisa kamu dikte-dikte. Lho kowe di pangeran terus nurut terus mbek kowe iku ya ora gaya. Pangeran kok nurutan, itu kerennya di mana coba? Pangeran yo gagah kudu al-qahar, zat yang enggak bisa diatur. Jadi kan ndonga ora disebadani nggih Gusti top jenengan. Ora kena dirayu, ora kena diatur, atur. Wes pangeran tenan jenengan. Nah, misalnya pangeran nurut terus iku pangeran tak budak kan gitu. Makanya Allah tidak hanya punya sifat Rahman Rahim, itu Al-Jabbar, Al-Qahar. Jadi segampang itu. Lho di pangeran terus nurut mbek kowe kan. Aku lagi kecewa. Mesti protes buat bingung canggone kok jenengan tuh. Jadi enteng saja ulama dulu muamalah sama Allah. Mata atau ka'asyadaka birra. Ketika Allah memberi kamu, anggap saja Allah mengenalkan ke kamu bahwa dia zat yang terbaik. Wa mata mana aka asyadaka qarra. Ketika Allah tidak nuruti karep kamu, Allah itu ingin menunjukkan ke kamu, aku itu pangeran. Tetap yaf'alu ma yasha. Enak ya pangeran buat atur-atur. Menurut aku, aku sing nurut kowe kan gitu. Coba keren mana punya Tuhan yang begitu sama yang nurutan. Coba. Keren mana? Keren sing Allah tetap yaf'alu ma yasha. Tapi kalau ilmu ini tidak kamu perbarui terus dengan ilmunya ulama, maka kamu akan menganalisis Allah dengan cara kamu sendiri. Oh, jari api, anjut aku jaluk ora dituruti. Wah, setan amoh. Jadi ulama dulu itu asik gitu. Coba saya itu termasuk kiai muda yang enggak mati, bukan karena saya apa. Rasulullah tuh kalau ngajari melihat kehidupan kematian tuh rileks. Ya Allah, kalau saya hidup, ini ngajari ke kita ya. Anggap saja ini peluang untuk menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja itu akhir dari segala keburukan. Makanya saya itu tidak mati takut mati. Coba hidup kita ke depan. Meskipun na'udzubillah min dzalik, potensi zina, potensi korupsi. Yang sudah korupsi, potensi korupsi lagi. Yang sudah kadung zina, potensi zina lagi. Yang bisa ngakhiri itu apa coba? Mati. Jadi kalau melihat gitu mati, kalau kamu mau mati, matur nuwun Gusti. Mumpun niki terakhir kula mun mboten saged elek malih. Matur nuwun. Loh, enggak ini cerita. Jadi jangan melihat sisi mati ini keburukan karena itu akhir dari segala dan akhir dari segala potensi. Kalau kamu udah jelek sekarang kan potensinya tetap bisa soleh-soleh kayak kue udah kuat suwe kan enggak ada jaminan gitu maksudnya. Kan enggak ada jaminan. Kamu sekarang nggak korupsi, kan nggak ada jaminan kalau nanti jabat, kan bisa aja karena nggak ada kesempatan. Jadi segampang itu, sehingga kita ini akhirnya melihat mati itu biasa. Biasa bukan ya karena surip ya apik mati ya habis. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Makanya bapak dulu, saya ini kan termasuk wis kiai. Sebenarnya problem saya ya sudah berat kalau nuruti umat macam-macam. Tapi ya, saya masih eling dewe bapak. Dunia orang melok duwe kok pikir lah opo santai wae. Dunia orang melok duwe kok pikir. Itu kali ngene, aku mikir jenang mubarake Pak Hilmi kan ora melok duwe kok tak pikir. Ya penting mikir sing duwe kan gitu. Ya sama gitu, wong duwe ora melok duwe kok pikir. Ya penting pikir sing duwe kan. Cara kasarane kan.
Makanya hikam ngendikan da'it tadbir fama qoma bi ghairi la tuqim bi nafsak. Wis ora usah mikir nemen-nemen. Dunya iku ana sing duwe. Ora usah kemelok-melok, ora melok duwe kok geger. Maksudnya ora usah mikir wis melok pangeran wis. Wong alim yo mulang wis. Wong sugih bagi karyawan. Habib yo ndongakno umat. Wong melarat yo ndongakno sing sugih sedekah sudah kita ora usah mikir. Wah nak sedekah rak dhuwit kuntek, berarti mikir. Kok sing melarat aku ndongakno sugih kenaan tak ndongakno wong ndongakno awakku ora iso sugih wae. Ya rusak nak dunya dan ngono ya rusak. Rusak. Ya, jadi ini saya cerita ilmu. Segampang itu lama melihat. Plus. Manusia orang ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nak dengok-dengok ning omah sawangane akeh selamat. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih mboten. Tapi manusia kedikte jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan nak numpak pesawat. Nak numpak adam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Itu jenis jahula, menurut saya wakil bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederhana era tsunami Aceh. Sampai bayangno wong kerem ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Lah wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusia bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Pangeran ngelingno bolak-balik. Kalau nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa ku bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah iku gak isin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusa saking bentone ngoten, ambek macan wedi. Usane diterkam macan mesti mati nih. Ambek buadak wedi. Usane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan, rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nek wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa mulai Nabi Adam sampai kiamat kena diitung, nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine rak mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodhone manusa, gara-gara macan bodhi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik trimo flu burung. Lha iku betapa daluman jaulah. Dadi manusa ngomong-ngomong klira-kliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis dolim bento. Maka al insanu zaluman apa? Jaulah wis dolim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten klira-kliru. Jadi ngomong-ngomong jebule klira-kliru. Paham ya? Iku sakniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fira'il aini muk sawangan. Sebagian ilmune manusa mau nuruti napa sawangane ora nganti tok ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu-ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu, wonten syariat, wonten tarekat napa, wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok, wong ku mok sawangane tok. Ya sawangane wis salat, wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine brontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mek pangeran jenenge sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mok nglakoni syariat tok. Kudu ana hakikate. Muga nek ana hakikat ya ngoten niku wau. Mok barang mok amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mbek unda-tunda. Lah tapi sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mok koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Mboten mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000.
Sampean kalau menurut pandangan syariat, karena duit itu hasil dagangan jenengan, ya wae jenengan. Oleh tiang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah ya ngrasa iso ngundat ngundat. Lah awalnya sampean melihat itu secara ilmu hakikat, duit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah, ora waeku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentune wong. Engko cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betakok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten, sampean tak kei duit 1 juta, tak kei. Sampean tak kon dagang, bareng tak kon dagang sukses badi, bareng badi jo opah neng aku. Kan lucu tuh, wong sing ngeki hadiah kok malah dijalui opah. Jare hikam, wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah, iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng awang ngeke taufik kok dijalui opah. Lho wak nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lha iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa jero opah wis isin to dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah, aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal ilmu syariat. Tak cara ke awale cara melihat ilmu hakikat. Ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Lho mboten ku ya ditenan. Gampang ku di ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf daji 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Mana? Gara-gara pertama memandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfu napa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarik pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Ampun kok nganti nuntut, terus kepikiran, jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye? Ya anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nah kowe ya pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to, sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan. Jebule rapat ngurmati aku. Ya tersinggung to. Lho nak tersinggung tiyang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat, Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadadhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadadum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jare gak ngregani kiai, kok bareng murid tuwa gak ngregani wong tuwa. Malah nyiksa ati to. Tuh. Nah, sampeyan nganggo ilmu hakikat selesai. Ora kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas iku gampang. Sing mari angel kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga aku ngerasa ujub. Iku mau, duit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid. Sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat. Ya Allah, jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir. Negdir kula saged dadi panitia takmir. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame. Cik imame kula cek mboten penting. Butuh kula nu ramene masjid. Kulon pengurus takmir maksudnya ngerameni apa? Ya, takmir zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa?
rame kan iya maksudnya tak masjid tak ngramekno masjid to nggih mboten ngramekno masalah napa masjid paham nggih dadi fi ra'il aini ing dalam pandangane mripat bainahuma barzakhun bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas hajizun mau mun kula terangaken. Jadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikum mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tu kadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina lil maf'ul. Jadi sebagian qira'ane itu diwaos yukhraju minhuma. Bil bina lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri fi ahadima kalan sesujine bahro ini wa wa ta wahid wa al milku iku segoro asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjanu lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Wis wae gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal alam. Walahu lan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tegese ai sufunu tegese pira-pira prau. Ai sufunu tegese pira-pira prau. Al munsya'atu kang den wujudna. Diciptakan. Ail mukhtasatu tegese ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segara. Kal alami king perahu mau koyok gunung. Apa meneh sakniki anggar perahu ki koyok gunung. Riyen perahu niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyok gunung. Saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat. Ini wow manusa ku kedikte mbek sawangane. Nak peraune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelakaan. Nah, genane senopati kapal canggih kecelakaan. Si perahu konting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran iku surah pangeran ora kena diatur. Nah, genane wong sing ning segara ora kerem. Sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Ya nak sampean mulane wae nggih tenggene surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik. Iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ini udah dilingno afa amintum ayakhsifa fikum janibal bari ayursila alikum khasba ayursila alikum qasifa menaru jebulan baleni. Kowe kok ning bumi ngerasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Jika manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan mboten to nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entekan. Mergo sawangane parak musibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah itu manusia, itu dilingno pangeran, tidak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Because setiap hidayat kayak ngoten. Sawangannya kayak nak sergap sholat itu wis koyo para pangeran bebas maksiat. Iso wae pangeran ndadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan gitu ada. Tujuannya nopo ben wong ora iktimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Cerita-cerita tentang Duratun Nasihin nak kiai bar sesuk top-top kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh nggih mboten zarara. Manusa gampang akal-akalane. Kuwatah cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam wong nganggo untuk makom fana. Makom fana itu makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku jek rawan ujub. Ini wow. Sale ke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai kok pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat.
jenengan negir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nek cara ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Nggih. Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampeyan. Paham ya? Gampang tuh sakniki apa sampean ikhlas. Gampang, jadi ikhlas itu gampang. Sing mari angel awale mbok bangun mbek basis ilmu syariat. Lha radone to. Kepen ikhlas kok dibangun mbek basis napa? Syariat. Kabeh ana adone. Mulane jari hikam kowe itu mau wiridane Nabi ono nyebut aku. Mulane darane hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu tidak ada yang nyebut aku. Enggak ada wiridan hamidullah, saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka wallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada Nabi ngajari sabbahtu wa hamd. Karena aku muni kula maca tak wis rawan ujub, angger muni kula rawan. Iya bener. Semuanya agama ngajari ku gak nyebut kula. Lha jenenge makom fana, terus diterkenal ning hikam istilah makom napa? Fana, yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi ki anggere eling pangeran ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggere kula ku rawan ujub. Kecuali masalah elek malah kon nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ada seged gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhire ndase gede. Kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Ngoten enten. Ya alhamdulillah subhanallah. Ya ora ora karepe. Waca-waca ora ora napa? Arep saya tak terangno kenapa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben dua ujub, dua khazun nafsi. Wiridan la khola ngi langsung la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka wa bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener Robi ini zalam tu nafsi. Bendase gak gede. Nak salah lah muni kula. Bener muni kula salamat kakak nuntut. Yang jare hikam napa kaifatat lubul ajrah mimman huwa muhtihi ilaika. Oke kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah. Cek mursalem gitu. Mursal jadi. Nah kita ini kan lucu tuh guys. Kita mulai cilik diajari tauhid ke iso salat kersane Allah, iso zakat kersane Allah, iso haji kersane Allah. Bariku njaluk Allah opah. Dikai piro-piro tuh guys. Kok njuk napa? Opah. Gampang tuh ikhlas tuh. Al-lu'lu'u wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahu lan tetep kedhe Allah al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung. Kal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene. Dadi azman ku artine balung. Nah maca niku izuman apane gedene utawa uzman apane gedene. Wartifaan lan dhuwure. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadziban igorono sira loro. Kuluman alaiha fanin. Kuluman diskabane wong alaiha kang ing atase art. Ayil ardi tekse ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanin iku bakal rusak. Kabeh sing urip bakal rusak halikun tekse kabeh iku rusak. Maksudnya rusak niku nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban karena menangno lil uqala di wong sing duweni akal. Mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon. Tapi di istilah man padahal man kangge manusa. Niku tagliban apa lil uqala.
Wa qalan tetep wajhi rabbika apa wajhi zat ira. Edzatuhu tiksezatu rabbika. Dzul jalali kang duweni keagungan, ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukmin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadziban ing rono sira nur. Yas'aluhuman fis samawati wal ardi. Ya kan bener Quran. Kula niku nggih wacana surat wae sih, menyangkut potensi azab. Jadi sampean saged nulis ayate. Nggih niki tahun baru nggih. Jadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula. Diwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe dhuwit, ra duwe napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah napa mawon. Sehingga dengan nyatanya ada itu sampean saged napa? Syukur. Padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 nggih. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katane pangeran dibolan-baleni. Mulai wa idza masakumudurru sampai afa amintum ayakhfamikum janibal bari ayursila alaikum khasiban. Terus kadang napa? Fairsila alaikum qasifam minar rih wa ini dibolan-baleni. Mulai ayat 67 sampai ayat 69. Wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira edzatu tiksezatu wajhi rabbika dzul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'alu nyuwun hu ing Allah. Yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang ndem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ayanti kudese njaluk kelawan ngucap sapa man. Binutken mestine iki. Napa niku? Binutken apa ya ngangge ya? Binutken au halin kan. Mestine mboten ya. Maksudnya tafsir jalan ngeten, cek njaluke iku binutken kelawan pancen ngomong diucapno. Au halin utawa nganggo napa? Tingkah. Wonten enten sing ngangge, Pak. Wonten nggih. Oh nggih binutken mestine niku maksudnya niku kan njaluk bilisanil hal au bilisanil maqal. Nek mriki maksudnya jaluk iku loro, iso jaluk binutken. Memang melafatkan kata jaluk au halin. Orang ngelafatno jaluk tapi napa? Gayane gaya napa? Jaluk. Binutken kelawan keucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Jaluk iku iso kelawan muni jengon utawa tingkahe jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi, ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhni'an su'ali. Allah wis pirsa keadaanku, iku wis dadekno aku ora perlu jaluk jeneng hal. Ilmuhu bihali yuhni'ni napa an su'ali. Jenengan tak warai ilmu ikhlas. Jadi paham ya, ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni malah nggih, dimulai sangka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buak hadzun nafsi, buak kata kula. Go kula ndadekno ujub. Paham ya? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno ujub. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah alladzi hadana bedino ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Kok anggere cek ana kata kula mari rusak. Jajal ki ora usah muni kata kula. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Umpama ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman Ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nuntut. Tapi nek muni kula. Wis kakean penuntutan nggih mulai umpama Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. Jadi Islam dibanding-bandingno.
Ana kiai anyaran langsung melejit juga ke kiai 10-an tahun gak wis gak suke-suke. Kene kiai wis wira dirgani kono kiai anyar dirga. Aku anggere kula mari hasud, mari drengki. Tapi semuni Allah nu pun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan takdir kula dadi kiai. Artinya wonten fungsine kangge agama. Alhamdulillah Gusti. Wah anggere gak muni kula aman. Itu jenis fana. Fana maknanya rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi, dibunuh betul. Kata kulo dibunuh. Kecuali barang elek. Mulanya dari hikam tita ini agar barang apik mesti rano kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kulo. Robbi ini dzalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu. Udah ada. Wiridan yang langsung subhanallah alhamdulillah. Mereka agar menit tuh mari ndase gede. Semua gampangannya ngoten. Nah, nek sebar ikhlas gampang. Paham gitu. Dadi ikhlas itu mboten bulet. Kok bayangane sampean wangel ikhlas. Mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlasno ya angel lho. Dhuwitku tak kekno kowe. Bar ngono nglatih ikhlas kakuati muni kowe wis dadekno ndase gede. Muni kowe wis pelecehan. Posisiku ngekeki kowe dikeki wis ndek to wis. Sitok ndase gede sitok dinakno to nggih. Ini nak posisine nyebut Allah. Duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Ya aman to ora pati ndak kok aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula mboten sombong, sering nyasarang tanglet kula. Gus jenengan ki nom sawangane gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye ora piye. Kanca kula kan tesih kata to latihan nyai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah darah blas mboten kepikiran blas. Wong wis apa nganti digedhinge tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa? Kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhiwa anhu maradu, ana sing penting ridane pangeran. Nah sampean digedhinge wong kepikiran mergo nganggep manusa kuwi jek ono jek penting. Berarti makom jek entek nganggep manusa napa? Suwe anggap tok nek Allah tak entek kabeh. Malah dari pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling manusa digedhengi wong tersiksa. Nek disenengi wong beban. Salami templek wong akeh beban. Nek digedhengi tersiksa. Mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai. Nggih to eling Allah kan selesai to. Kabeh kersane Allah, sing gedung kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah njaluk muga-muga dadi apik standar selesai. Mulane ala bi zikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Mergo wedi nasibem swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pengiran kan mboten. Nggih selesai to nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Yaiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih krana jenengan, kula ibadah haji nggih krana jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati daerah faktor jenengan malih nggih pun biasa mawon. Nah, ini biasa-biasa mawon to nggih, urip nggih ambek jenengan kok mati nggih ambek jenengan. Semari ki bingung mergo mikir khazun nasibku piye, akhirnya pe mati gak meneh apa malah meni nasib malah lara kabeh. Emang jenenge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wong sing weling Allah iku ati ayem. Ya damai. Iki jenenge ilmu hakikat. Nek cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana. Makom sing wis membunuh betul hadzun nafsi. Sing berbau-bau hadzun nafsi. Saya siapa itu? Laireni. Gampang to nggih, Bos. Nawari carane ikhlas deh. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa beri dalika lan salian mengkono ibadah rezeki lan maghfirah. Kullu yaumin huwa fi sa'at. Kullu yaumin ing dalam saben-saben dina waktin nek saben-saben wektu. Wa ta Allah ku fi sa'atin ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ana wong melarat ujug-ujug ditakdir wong sugih ditakdir napa? Melarat, ono BTS ujug-ujug dadi wong ibadah, ono kiai saiki dadi wong rusak. Setiap saat Allah iso molak-malik keadaan.
Mulane teng kitab-kitab kathah critono kiai bar sesa ibadahe koyo ngono ditakdir jatuh. Ana mantan WTS dadi wali. Iku nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono biasa bisa mawon. Umpamane biasa waktu isu pantasa waktu tuluman biasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuksanur roja inda wujudis salal. Hikam pertama dibuka mbak alamate ke tetanggenan mbek amal. Iku kowe rapati roja ning Allah nak bersalah. Di misale kaya santri yang ngoten iki, nak ibadah terus tahajud sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo mbok ngrasani wong, langsung kabeh pangeran ngrasa salah. Wis rapati roja ning Allah. Jare sing aran hikam. Kowe ku nakalan mbek pangeran. Pas maringi kowe ibadah ki rapati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen paduum iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dewi. Mulane jari Imam Ghazali ini penting. Misalnya satu hari ini, saya tadi ditakdir sholat subuh. Habis ditakdir sholat subuh, saya tadi juga ditakdir sholat zuhur. Ditakdir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditakdir ngaji. Bar maghrib ya kalau sholat. Ba'da niku misalnya kalau ditakdir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata, tapi taat ya sesuatu yang nyata. Tapi menuso ketika tahu maksiat itu sawangane kaya Allah ora ngekeki rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mintal bisi iblis. Dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah rasa syukur iku wis hancur, akhirnya wong gak nyaman mbek pangeran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran, setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soale sampean dadi kiai, tahu salah pisan momene eling terus salah. Jadi Imam Ghazali, lha kok ora eling tok atem, kowe ditakdir salat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah. Lah anak wong wis ora nyaman mbek pangeran, mergo ngrasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso, nggih critane sebagian ulama darani maudhu palsu, tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kaku ati. Teng Durratun Nasihin, setan ganggu kaku ati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten duwe niku ibadah sungi. Ijek kalah mbek santri ini. Setan ganggu kaku ati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santri ini. Wabah ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. So, ditandingin. Misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kowe 0,5 juta. Soalnya kalah terus. Tanding. Sesuai takon iki. Dong, aku ibadah ngalah-ngalahno aku. Resepnya apa? Setan, pancen maksudnya setan ben takok. Niku ya, kula nu nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten, ape salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jangan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Nah, sing ini sesuk penasaran kok pengen ibadah luwih sangka biasa. Maksiat apa, Cung? Ya selingkuh ya, keduren. Kan sira aja jeng paran. Mata ini wong, nggih paran jeng paran. Akhirnya nyabu. Ngefle mau dia. Game ini mau dia kan sedengan. Oh iya jeng cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai dia nih bakulnya beda. Sampai dulu teng kitab Durratun nanti. Bareng minum ngefly, mboten sadar. Bareng minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh. Ini sempurna. Jadi bareng minum merkosa, mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua mulai sing darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas malah minuman. Malah niku teorine ilmu ke. Quran niku nak bakas rata-rata king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran niku ya aja mateni ini, wala taqtulu wa aja pateni. Tapi nak bakas minuman dibolan-baleni. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari dosa itu banyak mabuk. Nanti dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri napa wal maisir. Akhirnya mabuk, bareng mabuk
pun betul terkendali toh terus merkosa bar merkosa mate. Jadi ilmu itu melane sing ikhlas. Jadi cara ikhlas itu gampil. Kan nyebut Allah. Mana kiai kuno arif ikhlas itu apa? Ikhlas sing ibadah krana Allah. Jadi paling gampang tak arif ikhlas itu apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling Allah itu mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, hadun nafsi itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak manusa mau sepiro. Ya manusia ku gampil. Kalau dikonco Gus nak guyon mbek kula, manusia dibeli gampang kesakalakan. Misalnya Gus atau kiai nerangno nasab ku penting. Anak kiai udah ngene-ngene, keturunan nabi ngene-ngene. Bareng-bareng mulai ngaji ana wong wayu ora anak kiai wis rubah gak penting nasab penting. Wis rubah manusia ku gampang, nggih, Mas. Ayo manusia ku gampang rubahi. Ana fakta sithik neru. Mulane jare kiai kula kaya nek dadi kiai ku ora iso ora ngelem pangeran. Teorine manusa kalah kabeh. Sare sampean dadi kiai gede. Rata-rata kiai gak seneng santri. Go oleh mulyakno santri entek ngamek. Tapi nek wis dadi kiai ku ora pati yo. Ke angger santri sowan cerita masalah. Rabi rung di omah, mbok rabi bojone judes, mbok rabi ra tau didu. Sementara sing ora santri ku ngaturi kiai, bupati sowan nek dhuwit 1 juta. Wong setengah abangan rapati sholat ngaturi kiai. Mulane jare nek wis ngoten niku fakta. Mulane jare kitab-kitab tasawuf kadang wong saleh medhit ora pati saleh lho. Mulane Nabi riyen ngelingno inna wa la yu'ayyidu hadatin birrajulil fajir. Kadang wong ora bener semangate ra karuan. Tapi di acara pengajian di pembangunan masjid ngajak wong saleh kabeh ra dadi. Wong ciri utama wong saleh iku pridang-priding. Mulai dhisik sunai pangeran ciri utama wong saleh pridang-priding. Cara bapak zaman almarhum niku wong saleh bekar-bekar serak hasil tidak urusan apa? Serak hasil. Buta wong nekat. Mulane nabi ku pinter. Nabi nak ngelem Abu Bakar sundul langit. Abu Bakar afdhalus soha. Tapi nabi ora bento soal perang temu ngkon Khalid bin Walid. Mergo buta preman. Nah, kabeh sejarah nak Nabi perang panglimane Abu Bakar apa Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu preman mboten. Preman. Mulai dhisik yen ngoten. Aturane yen ngoten. Mungkin manusa ngoten. Sami sampeyan dadi kiai ki ngoten. Sing rapati santri, sowan lho ngotar ngaturi. Sing santri yo cerita masalah iki. Nah, sampean gedeng yo keliru. Lah sampean nganggo ilmu hikam wis, entekno ning pangeran. Jeneng kersane pangeran modele urip ngono apa? Selesai kan? Kowe ora gedeng santri, ora gedeng wong do. Wong dolim sowan rene ben tobat tak ajari yo kersane Allah. Santri rene kangen kiai ini yo kersane Allah. Pun selesai kan? Semari kowe bingung ki mergo nuruti khadzun nafsu iki ngekeki aku badhe iki ra ngekeki aku rugi. Malah bingung to. Wah bolak-balik tak eling hadun nafsi ngelu. Mareni kowe ora ono. Soale sering maca napa? Ilangi napa kabeh kersane pangeran ya falu napa? Mayasa. Dadi kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tas'a wa tanzi'ul mulka mimman tas'a wa tu'izuman tas'a wa tudzilluman tas'a. Nggih cepet nggih. Lah mboten cepet sebenarnya kados masalah nasab Pak. Wonten ning elek. Gara-gara elek ra payu rabi untuk wong biasa. Ono wong biasa ra dinasab wayu, dirabi sayyid. No anake wis sayyid to, cepet to. Wong biasa wayu, dirabi Gus to kiai to sayyid. Periode kedua wis langsung anake Gus to sayyid. Ono ning elek, anake kiai elek, dirabi wong biasa. Ya anake langsung wong biasa. Iku gampange watu izuman tasak, watu ziluman. Cepet menusane napa? Ya ora ana apa-apa. Lan kula tak ngerti kalian kanca-kanca ngalim. Gus jenengan nyanyaran kok damai ra damai piye? Kemarin bingung nuruti khadzun. Nuruti pangeran ora ono bingung. Kula umpama nggih, kula lho umpama ditekdir gak di pengaruh. Misale jenengan ra seneng kula santri kula mboten susah. Sithik mboten susah. Lah kok mulya. Nanti susah perkara hal. Sing mari susah iku mergo delok makhluk. Manusa iku penting. Pengaruh napa? Nah awale bagus ora penting kan selesai to.
Jadi bolak-balik mari susah iku eling khazun nafsi. Nek eling Allah iku ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Nah, mulane niki penting sakjane iki. Wiridan-wiridan thariqah niku sing salah nutung mriku. Jadi boten perlu eling Allah dengan jumlah saja, tapi akidah. Sakjane tiang-tiang mursyid itu kan ngajak eling Allah suwi maksudnya ben sampai jadi mental. Jadi dijak bareng-bareng istighosa kubur. Tapi maksudnya mursyid-mursyid zaman Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Hasan Asy-Syadzili maksudnya mboten niku. Jumlah itu tidak penting, tapi tertanam betul betapa pentingnya faktor sing jenenge Allah. Itu sing paling prinsip, tertanam betul faktor sing jenenge Allah. Dan sampai nyebut jumlah itu, nak maca Allah ping 1000 mari ngene, nak maca ping 500 marai ngene. Kok terus hitung-hitungan jumlah ambek Allah jadi dagang. Rata-rata ijazah ra koyo wong dagang to. Nak maca ping 1000 untuk ngene, nak 2000 ping pomone nak keluar 10.000 suwengi malah ngene dulu. Jadi sebetulnya mursyid-mursyid thariqah itu ono salah kok pentingnya kok jumlah. Tapi nggih sae artinya tetap sae. Bagaimanapun wiridan wis sae, tapi harusnya yang lebih penting ditanamkan. Inti eling Allah itu untuk membunuh atau melumat atau ngilangno hazun nafsi. Paham ya? Karena eling jumlah tok sampai nyebut Allah ping 100 ping 1000 tapi cek hazun nafsi ya tetap sampai gampang takabur, gampang putus asa, gampang salah. Iku maksudnya ala fi dzikrillah tatmainnul qulub. Nek eling Allah iku ati tenang. Kok kowe ora ngarah hasud. Soale sampean ditonggo duwike akeh rezekine akeh. Nek eling kok Allah mesti ra hasud. Allah lagi maringi dekne rezeki akeh. Ya wis kan, kabeh ngasuti Allah. Mboten saged to nggih. Tapi nek nyebut wong iku, trimo parman kok duwike akeh entuk kondi. Oh wis awale nyebut wong kan nggih. Trimo parman kerjane ngono kok duwike akeh entuk kondi. Lah ora sampai nyebute Allah kan selesai to nggih. Allah ngekek dekne rezeki akeh, urusane sampean mbek Allah to. Kan malah keren to nggih. Dadi ono apa wae urusane langsung mbek Allah. Allah ngekek dekne rezeki akeh. Allah lagi ngekek rezeki aku sithik. Dadi urusane Allah terus, kan selesai. Sakjane medun derajat lho sampean urusan mbek wong lho. Trimo parmen kok duwike akeh. Akhire urusane sampean mbek parmen to. Nggih mboten? Lho enggak. Katakan kiai pertuntang mergo ana bupati dolim. Cah iku Gus nasabe elek wonge kurang ajar kok dadi bupati gak trimo. Tak jawabnya itu. Nah, aku malah ora trimo mbek ilmu. Yo ngaji mulai cilik ora trimo mbek keputusane pangeran. Agar bu awali kan ya Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi bupati. Lah gampang to. Gampang mudi cara nglatih ikhlas. Allah nak ngersakno Parmina sudah dadi napa? Bupati. Nah, sampean soal protes. Tapi niku nek dadi bupati ini melakir ilmu syariat. Lha iku wis kewajiban ulama ngandani, tapi nak drengki tetep salah. Soal iku jadwal amar ma'ruf nahi mungkar ngoten mawon nggih mboten. Misalnya kita orang bupati dolim, mau kita ulama duwe kewajiban amar ma'ruf nahi. Nah, tapi soal drengki itu tetap salah toh, nggih. Cuma parmen udah di bupati, ini kurang dinasab kok ngiyai. Orang dinasab kok ngiyai barang mbok bakas. Mesti nak, ya mergo gara-gara gak nyebut Allah, sing mbok sebut ku nasab manane, mbok sebut Allah selesai. Allah nak ngersakno, iku trimo anake si A si B, bapake dhisik-dhisik ngono kok saiki anake ditakdir dadi kiai. Nek Allah ngersakno ora ana mukhal, selesai kan nggih. Iku jenenge ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Pokoke anggere sing mbok sebut itu faktor Allah mesti dadekno damai. Maksudnya thariqah kan nyebut Allah terus ngoten niku ben tertanam pentingnya faktor sing jenenge Allah. Jebule mau disebut jumlah itu. Nah niku sakniki didandani ya nek iso ya jumlahe ya atine. Nek ora iso salah sitok. Salah sitok ya ati ae paling. Kula yaumin huwa fi sa'antis kabiyain hari waktin niwate Allah fi sa'aning dalam keputusan. Amrin dikse keputusan yuziruhu kang ngetono sapa Allah ing amar ala wiskima. Ing antase nyocoki perkara qadarahu kang wis nekdir sapa Allah ing mafil azali ing dalam zaman azal. Min ihyain saking uripno wa imatatin lan mateni. Wa izazin lan mulyana wa izlalil lan ngina. Kabeh wis ditakdir pangeran. Mulai wong ditakdir urip mati wa izazin lan mulyana wa izlalil lan ngina. No. Ya mari sampean janggal perkarane iku. Trimo parmin ora dinasab kok dadi kiai. Trimo parman kok dadi bupati.
Salam dhewe ora ngunsurno Allah. Nak cara mbok unsurno Allah selesai. Allah nak ngersakno cak. Wong kok ino saiki dadi mul. Ya padha wae nek ana mulya sampean jengkel. Kiai jebule ngono. Mereka nyebut makhluk jenenge kiai. Nak wis ngersakno pira wae. Ini selesai kan. Wa idladen lan nginakno wa ifnain lan nyugihno. Wa idamen lan melaratno. Wis kabeh kersane Allah. Nguripno mateni mulyakno nginakno wa ifnain lan nyugihno wa idamen lan melarat. Pokoknya sing ora hafal Quran lah, ibu-ibu hafal. Yo syaratnya. Terus sing ora hafal ibu-ibu hafal kudu hafal ayat iki. Paling gak yo hafal maknane. Ya tak wacana sitok-sitok. Summa aurasna, manan kemudian saya kasihkan. Karena anak dimaknani waris itu kan kesane sing ngekeki mati. Padahal Allah ora mungkin mati. Mulane Imam Suyuti urun atoina. Manane aurasna iku atoina paring. Kok nak dimaknani waris kesane kan yang memberi mati, padahal pangeran ra bakal mati. Ono Imam Suyuti. Cara aku niku wong Isra kabeh maksudnya orang ngono. Lane aurasna mbek dekne diganti apa? Atoina. Ya agak ulama dadi ra roh karepe. Nak kula roh karepe aurasna iku kan waris. Waris kesane kan mati. Terus dekne urun atoina. Terus Alkitab iku kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan? Alkitab. Lah kuwatir darani Injil dekne Imam Suyuti urun Al-Qur'an. Wis bener to iki? Paham ya? Gue tak warai dadi wong alim yo. Wes bener. Ya salim berarti. Soleh boyong cara santri soleh boyong. Soleh. Nah ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar. Terus kita ini kelompok ahli sunnah nopo wal jamaah itu pasti benar. Meskipun secara personal kita salah, tapi mazhab kita pasti benar. Ya apa ayat ini kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang faminhum zalimul linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, zalim. Sekarang pertanyaannya, orang yang zalim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah wong fasik ora keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladinas taufaina. Paham ya mulane ora usah terprovokasi wong-wong. Wong nek zina ora Islam, dosa gede ora Islam, nyekel patok kuburan ora Islam, dikeris ora Islam. Iku keliru. Wong Allah dhewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari nopo Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ono sing dolim kan. Mau ngamun toh. Mau kerobok toh. Tapi tetap dia pilihan kan. Tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras, yang ngegulno. Tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya. Makanya ya saya ulang lagi ya, tak latihan. Misalnya ja'an nasu, misalnya manusia itu datang faminhum zaidun, waminhum amrun, waminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amr, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim. Nah kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya dadi wong alim. Anggap ae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil. Sing darani ganjil ya sapa? Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama darani mulai ruwah. Iso wis ruwah wingi. Wong kula sering tok Lailatul Qadar ya kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kula kan jenisnya on time. Kaya wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Awak marah pangeran ya sawal selo besar ya untuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tahu Sawal ya? Sawal ya tahu, Dzulhijjah tahu. Dzulhijjah tahu. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun to bulan apa? Dzulhijjah. Kowe ku mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, Ramadan nggih bolak
Balik. Lah tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum ya pokoknya Ramadan. Sing ganjil, ganjilnya dipilih salah sitok. Jadi itu pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal piro? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar la apa unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Umumnya wong ora takoki wong Gus nuzul Quran tanggal piro 17. Lailatul Qadar tanggal selikur. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar. Mbah wong-wong lak muni bingung nang wong. Nah aku sih ra bingung kaya ngono. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Quran. Ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku gumun goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, ya santai. Padahal ya tak bedhek ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab. 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter kurang. Ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. Selikur. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Quran turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada dik. Ora tau kalau yo gumen mek wong-wong. Yo kok penak weh. Mulai dadi wong alim loro, Kang ora usah mari eskal. Ngaduk ditung bodho penak. Pokoke nuzul kan piro Kang 17. Lailatul Qadar selikur. Lho jare Lailatul Qadar pulang tujune Quran kok beda tanggale. Kan gak tau gak mikir. Alhamdulillah. Tapi Ron, Lailatul Qadar tanggal piro? Saiki pinter. Tanggal piro, Bos? 17 berarti sekliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mulane yang bodoh barokah. 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 Kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh, tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter dadi tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri, wong bodoh iku iri. Modele penak urip ngono. Santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar iku sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lail. Normalnya kan ainu nuzulil Quran jo ainu lailatul qadar. Berarti tanggal piro? Dorawade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebagai macam-macam. Hasud, nomor telu bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak gak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Nggo khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifatnya wong wedok. Menang kalah protes. Berarti kowe ora lanang berarti wedok, tukang protes wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimpakan ke saya. Itu ya ora sopan. Problem-problemnya dhewe kok ditimpakan ke saya. Begini terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang, itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungono awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Cong nak tamu keimangan, itu 1 piring tak 1 upo. Ndak jawab ya. 1 piring. Orang iso misal, tak keimangan gue 1 upo. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut, apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat, 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring.
Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya ngono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal. Loh, sama deh aku cek. Iku utek tanggal selikur kabeh sing ngaji ning kene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hurujuke ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini jebelis baris dada. Atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, itu malah pusing, malah napa? Pusing. Udah gak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada dua. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya. Tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama. Lelaki dan perempuan sama. Alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisul hadil. Saya itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mesti cara pangeran bojos ora ya ora roh. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak Ba, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga agak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini. Karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab, khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam, yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah. Kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian. Dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh nggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan. Karena dapat empati, yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan. Karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet nggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen, gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajaz. Kita ikut yang lugu saja.
Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Rukin takoi sholat itu apa Rukin? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lugu. Terus ngadeg malah. Apa? Ada ngulon. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat. Tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami. Wong beda. Jadi makanya kata Imam Haromen dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah. Semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais. Imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajus itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng, ngekei duwe, ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas, tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak. Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa. Apa? Kemudian Nabi mengulang lagi, zakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang 2 kali, fali aula rojulin zakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki. Ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Sehingga meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota poluan, lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih, apa berdasar definisi, apa berdasar kehendak yang milih. Loh kok mulai pinter, tumben udah pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya, apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh saya yang punya. Nggak boleh, Gus, dengan orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumbu swarga lho kudu ku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya keben mayoritas juga wonge kakean ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ora perlu ngono. Lah misalnya terus dadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku tekike diusep-usepno ning pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae.
Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia, Indonesia anak jaran Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus lungguh apa? Sak jam. Nak ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nganyak Kanjeng Nabi tuh. Nabi sekaruan afdhalul khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Iku malaikat sak langit misah. Ya Nabi kok dongakno di sepuro. Kowe tapi ya butuh sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kayak tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nek ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono mayoritas sae tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan, kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, saya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak gak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh gak Islam, ngelakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim. Dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim. Kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia. Meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul nanti. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Ya. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan kamu pernah dengar kan ada orang nakal itu, mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah.
Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Telah punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku delala dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan